Baik, terima kasih. Mohon maaf agak terlambat. Polres Rohil bisa mengungkap 7 kejadian pencurian, baik itu kabel reda ya atau kabel listrik, kemudian besi-besi penyangga, besi pengaman maupun besi yang ada di sana yang tidak digunakan, besi pengaman maupun terakhir adalah baru ini karpet geomembran. Sebelum saya sampaikan pada materi press release ini bahwa kita dari Polda Riau khususnya sangat perhatian berkaitan dengan pencurian yang terjadi di PT PHR. Karena apa? Yang pertama, apabila pencurian ini adalah pencurian, ini kan yang adanya pengambil minyak adalah yang anggu-anggu Pak ya. Selain anggu-anggu adalah menggunakan pompa ya, pompa. Apabila ini diambil secara mendadak, tentu pompa ini akan terhenti ya, terhenti secara mendadak, dan apabila tidak cermat pengambilannya, maka akan bisa merusak sistem pompanya sendiri ya. Memang kadang-kadang para pencuri ini tidak berpikiran sampai ke sana ya. Tetapi dia hanya melihat tembaga yang ada di kabel listriknya itu. Padahal apa yang dilakukan sangat berbahaya. Contoh, apabila panggil pihak ketiga untuk melakukan perbaikan ya, tentu onderdil atau mungkin apanya yang apabila bisa rusak, harganya tidak hanya sampai ratusan juta, tentu sampai dengan miliaran. Itu yang sangat-sangat diantisipasi, sehingga kerugiannya walaupun yang diambil kelihatannya sepele, kabel tembaga ya, walaupun tembaga mahal, tetapi dampak dari kerusakan itu sangat mengerikan ya. Itu jelas perintah dari pemerintah atau presiden untuk meningkatkan produksi minyak, terutama di Pertamina Hulu Rokan ini yang harus kita jaga terus. Terus ada juga yang diambil adalah pipa penyangga minyak ya, pipa penyangga minyak, penyangganya diambil, dipotong, padahal ini adalah sudah dihitung untuk menjaga beban. Sedangkan pipa minyak ini kalau dari minyak kan bebannya tentu berat. Apabila ini dipotong, tentu kan berbahaya. Bisa jadi nanti kalau dipotong dia pada saat minyak lewat, bebannya tentu bertambah sehingga dapat mengakibatkan pipa bisa retak. Ya, kalau pipa retak keluar, tentu berapa kerugiannya itu seandainya ini terjadi. Ya, mungkin bisa miliaran dan bisa mencemari lingkungan apabila pipa ini retak. Yang ketiga adalah seperti di depan ini adalah geomembran. Ya, geomembran ini adalah pelapis sebenarnya, pelapis untuk di kolam-kolam limbah, ya, kolam-kolam limbah, agar limbah ini tidak mencemar lingkungan atau keluar dari kolam tersebut. Tetapi ini dicuri juga oleh pelaku-pelaku ini. Memang gunanya banyak karena dia anti air, anti bocor, dan bisa dingin juga. Dan tentu juga bernilai harganya walaupun tidak seberapa. Ini yang sangat berbahaya. Dengan apa yang dilakukannya, dampak kerusakan baik itu lingkungan sangat besar tentunya. Dari bulan Januari ya, LP10 tanggal 11 Januari sampai dengan LP 121 ini, terakhir tanggal 6 Mei tahun 2002. Dari 7 LP itu dapat kita amankan 16 orang ya. Dan saat ini ada 1, 2, 3, 4, 10, 9 ya, 9 pelaku yang saat ini masih dalam proses. Yang sisanya adalah sudah tahap 2. Saat ini adalah masih ada 10 pelaku yang masih proses menunggu P21, yaitu LP nomor 56 tanggal 28 Februari, kemudian LP nomor 69 tanggal 17 Maret kejadiannya,
kemudian LP nomor 120 tanggal 6 Mei dan LP nomor 121 juga tanggal 6 Mei dilaporkan terjadinya pencurian tersebut. Ini kita amankan 10 dari 4 LP yang berbeda. Yang pertama lokasinya lokasi yang pertama adalah di Simpang Telinga Sintong. Ya, Simpang Telinga Sintong ini pelakunya adalah Sumardi. Angkat tangan, Sumardi ada. Ferry Siswandi, Ilham, Dimas Prayoga. Ini Dimas Prayoga adalah anak di bawah umur ya. Ini melakukan itu sampai 5 kali, 5 TKP, Ilham 8 TKP, Ferry 5 TKP. Ya, kemudian Sumardi ini 5 TKP. Kemudian TKP Balam, ya Balam ini Ferry lagi, Ferry yang tangan. Ini berarti ini sudah R ini ya, residivis sudah beberapa kali melakukan kegiatan. Dasip mengatakan Rizky, Misto, kemudian TKP Balam 23, Anwar, ada Anwar. Ini LP nomor 56. Kemudian dari 3 TKP terakhir itu dapat ulangi, kita awali dari 7 LP terakhir ya. 7 LP terakhir di tahun 2022 ini kerugian yang dilaporkan adalah mencapai 534 juta ya, terhadap penghitungan barang-barang yang diambil. Penghitungan barang-barang yang diambil oleh para pelaku ini itu adalah 534 juta. Kemudian di 3 TKP terakhir beberapa alat yang sudah kita amankan, yaitu ada 1 set alat potong las. Ada fotonya? Cek dulu. Data 2 ya. Sudah data 2. Kemudian ada 4 gulung karboreda yang diambil, tabung gas maupun tabung mesin besar. Ya, kemudian TKP Balam 23 adalah yang di depan ini adalah karpet geomembran ya di depan ini. Ini adalah diambil di kolam ya, di kolam-kolam penampungan limbah diambil. Sehingga nih kalau seandainya bisa masuk ke tanah atau apa dengan diambil ini sangat berbahaya, kan dapat mencemari lingkungan. Ya, itu. Untuk pelaku yang di bawah umur angkat tangan. Walaupun di bawah umur tetapi sudah 5 kali melakukan dan dia pernah tersengat strum, ngambil kabel tengah terus tetapi tidak ada kapoknya. Ini adalah kena strumnya nih, saat sama di bawah ini dia sempat tersengat strum, tetapi masih tetap melaksanakan. Strom dengan PT PHR bahwa penjura ini kadang masyarakat atau pelaku ini menganggap bahwa ini pencurian biasa, tetapi padahal ini adalah barang-barang yang mendukung kelangsungan produksi minyak dan sebagainya.
Karena apabila ini diambil, ya karena memang wilayah kita memang tempat PHR ini cukup luas dan cukup terbuka, sehingga kadang-kadang masyarakat atau para pelaku melihat ada kesempatan untuk mengambil, sehingga diambil. Ya, ini banyak mengakibatkan kerugian, ya kerugian dari PT PHR. Ini hanya dihitung barang saja ya, 500 berapa ini tadi? 534 juta hanya dihitung barang yang dipotong saja kalau diuangkan. Itu belum kerugian produksi. Ya, karena ini sebagai konsen polisian untuk mengawal produksi minyak di PT PHR, karena PT PHR ini atau Diro ini 1/4 minyak di seluruh Indonesia dihasilkan di Riau ini, baik itu oleh PHR maupun PHE dan lain sebagainya. Ya, sehingga ini harus kita jaga. Kalau tidak, kita biarkan satu titik pompa listrik untuk mengambil minyak, bayangkan harusnya bisa sehari mungkin bisa 1000 barel kali satu sumur, ya mungkin ya nanti bisa dijelaskan. Kalau perbaikannya mencapai 3 hari sudah berapa ribu barel lossnya ini, belum lagi perbaikannya. Kalau sudah melibatkan pihak ketiga, perbaikannya dibongkar, dipasang yang baru dan sebagainya, itu sudah berapa puluh. Ya, pipa penyangga dipotong. Ini pipa minyak. Memang kadang-kadang mereka menyasar seolah-olah bahwa ada beberapa pipa yang sudah tidak teraliri minyak gitu. Mereka kadang-kadang tahu, dengan itu yang dipotong dan dijual. Ya, dijual. Ini 480-nya ada di sini. 480-nya katakan penada yang beli membran. Nah, ini juga kita proses sampai dengan 480-nya. Siapapun yang terkait tapi kita proses. Besi-besi ini baru ini diambil semuanya, besi pelindung dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Ya. Dipotong di atas, sempat sampai ke bawah. Ini benar adalah pengolahan apa ini? Lumpur ya, lumpur. Padahal ini juga bahaya juga. Siapa tahu masih banyak mengandung limbah dan sebagainya. Ya, dipotong, untuk dipotongnya dipotong atas, tidak sampai bawah. Ya, ini yang harus kita bersama jaga. Ya, bersama jaga sehingga tidak terjadi lagi. Kita juga mengimbau bahwa ini memang walaupun kelihatan sepele, kabel dan sebagainya, maka tetapi kerugiannya yang diderita adalah sangat banyak. Itu beberapa hal yang kita sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Sebelum nanti ada yang mau bertanya. Alhamdulillah siang ini kita dapat melaksanakan press release ini Pak ya. Dapat berkumpul untuk teman pers semua. Saya Joni Hidayat dari PHR. Saya sebagai security area manager di daerah di sini Pak. Yang mana dibantu oleh teman-teman BUPT dari Badan Usaha Jasa Keamanan itu dari ADB. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Kepolisian Daerah Riau, khususnya Polres Riau Pak Anur Hadi yang telah mengundang kita datang dalam acara ini. Mungkin yang perlu saya sampaikan mungkin sudah panjang lebar. Pak Nur Hadi menyampaikan bahwa memang benar kalau dari nilainya hanya 534 juta ya kalau berkumpul Pak. Jadi namun ada kerugian yang sangat besar di balik itu. Yang mana itu kerugian negara kita sendiri ya. Yang mana katakanlah kabel reda itu kalau dipotong sumur katakan 500 atau sampai 1000 produksinya tadi kan. Itu 3 hari aja sudah sampaikan beliau sudah sampai kehilangan 3000. Nah, terkadang kerusakan itu bisa mendatangkan leak lagi Pak. Leak untuk
merubah ininya. Ada perubahan formasi ya, sehingga biaya lagi. Tapi kita tahu pendataan itu sangat mahal kan. Yang paling signifikan, produksinya tidak lagi sesuai dengan yang awal. Katakan dia 500 lah, katakan atau 1000. Itu kalau dihidupin lagi, itu bisa hilang Pak 25%. Nah, itu sangat mau recovery-nya kembali itu perlu waktu yang lama. Sehingga tindak-tindakan yang KBR hanya mengambil tembaganya, namun nilai kerugiannya di balik itu sangat besar. Tangan produksi, sehingga menghambat tugas kita bersama untuk meningkatkan produksi kita secara nasional di sini, Indonesia. Dan lebih spesifik lagi, kita yang di Rohil. Rohil cukup besar Pak, dia punya potensi yang besar, dan pengembangan sumur banyak di sini nantinya, sehingga punya PR besar kalau kita di sini. Teman-teman menambah rig lagi, kita lihat cukup agresif dan masif nih rig yang sudah lagi bekerja. Juga kayak geomembran ya, geomembran ini hanya lumpur, tapi lumpur itu ada chemicalnya, udah dicampur ya. Jadi dampak mengapa harus dilapis? Mungkin rembesan air bisa tidak ke tanah, ke dalam, jadi perlu lapisan yang khusus. Nah, namun kadang-kadang di suatu sisi mud pit yang ada itu digunakan lagi. Nah Pak, ini kalau ini per meter nggak salah segulung tuh kemarin Pak tuh sekitar 20 juta Pak. Namun itu nggak bisa digunakan lagi, diulang lagi, sehingga bahkan bisa 4 atau 5 kali lipat dari kerugian itu. Nah itu tambahan informasi yang mana kita sudah dengar bersama tadi dari Pak Nurabi mengenai produksi kita ini. Oke, pengamanan IPAR, berterima kasih kalau ada masyarakat di sini Pak yang telah ikut serta lah ya. Jadi kita dapat menghimbau semua lini lah di sini supaya menjaga produksi bersama, yang mana tahun 2022 ini semenjak 8 Agustus kita tahu ya bahwa Chevron sudah habis kontrak 8 Agustus 2021, hingga saat ini kita sudah berjalan hampir setahun sampai 8 Agustus 2022. Nah mungkin itu saja dari saya, mungkin nanti ada pertanyaan Bapak. Ketika diperiksa dia kemana jualnya? Apakah terputus sampai pada satu orangnya aja atau ada yang diusaha lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk BHR bagaimana? Berapa hari pemulihan untuk karena api dicuri? Kemudian berapa hari pemulihan sehingga aktivitas sudah normal? Berapa hari sudah normal? Kemudian selama ini apa yang dilakukan tidak pengawasan oleh BHR? Kenapa mesti kecolongan gitu? Kan ada security itu setahu saya 1 jam sekali dia patroli, kok bisa kecolongan gitu. Nah ini udah berulang kali dilakukan. Gimana pengawasan dari BHR ini? Apakah ada kerjasama, indikasi kerjasama dengan orang BHR? Itu pertanyaan saya. Kalau ada silakan, nggak ada. Kalau ada Bu, silakan jelaskan. Oke, thank you. Karena depan ini, jadi belum sempat dijual lagi. Jadi begitu sampai beliau dijual situ, baru kita bisa amankan. Kita ambil barang bukti yang telah dijual ke 480-nya atau penaganya, sehingga belum sampai dijual lagi kemana lagi. Ya, sementara itu. Sama juga dengan yang sebelum-sebelumnya juga gitu juga, ada beberapa yang sampai kedua ya, 481 pertama, 480 yang ke 480 yang pertama dan 480 yang kedua. Itu salah satu contohnya kemarin yang penadanya sampai dengan di Minas. Ya, sudah dibuang sampai di Minas, tetap kita telusuri dan kita proses. Ya, seperti disampaikan lagi sebelum ke Dijaba ini, memang itu tadi kayak karpet ini kalau sudah dipotong dia mungkin harganya berapa, dijual berapa. Padahal aslinya kalau satu gulung itu sampai 20 juta. Kan begitu dia dipotong, jelas nanti perbaikannya tidak mungkin ditempel atau dijahit kan, nggak mungkin. Jadi harus diganti semuanya. Ya. Itu sehingga butuh beberapa gulung dan tentu juga ada kos untuk pengerjaannya. Ya, ini yang tidak disadari oleh para pelaku ini. Jadi ini harus
kita sampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga dan sama-sama tidak tergoda, ya, tidak tergoda. Ada 2 pertanyaan ya, Bang. Berapa hari recovery well yang sudah mati karena pencurian ini? Mungkin secara detail, saya bukan orang operation, sebagai orang security. Biasanya itu range-nya seminggu, Pak. Seminggu tergantung dari masih tipikal sumur itu beda-beda, setahu saya. Ada yang dalam, ada yang rendah, ada yang ini, jadi tergantung penanganannya tuh sekitar segitu. Dan ini cukup menarik nih, saya apakah security jaga kok ada yang hilang juga kan begitu ya? Ya memang kita tahu bersama bahwa daerah kita ini daerah terbuka, luas sekali. Nggak salah di Kohil ini sendiri ada lebih kurang 3.000 sampai 4.000 well sumur. 3.000 ya. Ya, seluas ini terbuka. Kita pantau terus, monitor terus. Namun ya kadang-kadang tindak kejahatan ini membuat celah-celah yang mana kita lengah, dia gunakan secara ini jeli lah Pak. Misalnya kita patrol ke Pangkal, di ujung dia balik ke Pangkal. Dan setiap daerah itu tidak sepenuhnya bisa kita monitor per detik, per jam, per apa. Kita hanya ada waktu-waktu tertentu lah. Jadi memang jarak terbuka seperti ini, jalan bebas, lintas juga ya. Yang mana orang keluar masuk bebas di sini dan tetap kita berwenang. Namun dari sisi angka mungkin dalam beberapa tahun ini yang disampaikan itu ada 7 kasus kan hingga 2022 dengan pengamanan dan dibantu oleh dari pihak kepolisian dan juga konsos yang dilakukan oleh kawan-kawan dari TNI AD juga. Itu Pak, terima kasih banyak. Itu pasal berapa yang dilakukan? Ya baik, untuk ini memang ada beberapa yang sudah kita nih seperti yang di TKP Telinga Sintong, tentu ada alatnya untuk memotong ya, antara lain las. Ya. Bentar ya, bentar. Bulan apa? Bulan apa mulai? Bulan 2008. Mana yang paling sering itu? Itu waktu apa? Kena kabel ya? Sakit nggak rasanya? Ini terus sama mana? Kamu pas naik atau gimana? Pas aja ada struknya, terbuka atau gimana? Pas berasa dipotong kali. Nempel berarti. Kok bisa kenanya deh? Banyak di gimana? Apinya masuk ke situ gitu ya. Terus jatuh berarti dari tangga itu pakai tangga atau apa? Alat tulisannya tadi Cina. Dia pakai S tuh namanya. Kalau dia bagus dia. Nggak terima ya. Koreksi ya. Kau tak lirik dia tadi. Satu sumur terhitung 500 barel sehari, 3 hari 500 barel loh, 1 barel 100 berapa? Sudah 114 dolar. 14 dolar itu kalau dirupiahkan berarti 15 juta atau 16 juta ya. 16 juta kali 500 berapa? Banyak lah, masa itu 16 juta itu, masa itu susah kita gitu ya. Ya karena 1 barelnya itu sekarang ini 100 dolar ya lebih itu ya. Sekarang naik, kemarin itu masih 80, itu naik 100
kali 500 sehari, kali 3 hari, berapa ini? Bapak hanya untung cuma berapa potong aja, berapa kilo, dulu berapa? 320, tapi yang gampang yang bawa timur kan bisa miliaran itu. Ya, tolong sadar ya, jangan sadar, kasihan. Ini negara ini, negara cari duit susah, jangan diingat ya. Cari duit yang lain, bukan bolos, bukan kampung, baik dan lain sebagainya. Ya, kita yang sudah restitusi, sudahlah, nggak usah dikira lagi. Hanya mengkira aja itu berapa miliar itu, padahal itu kalau sudah bisa korupsi, pajaknya aja 11,5% pajak sekarang. 11,5%, lumayan itu. Bisa tuh bangun jalan dan sebagainya setiap tahun. Ya, rekan-rekan ya, kami tolong sadar apa yang saya sampaikan tadi itu betul. Anda hanya punya sedikit dampak